morning, hello, welcome back again to my channel. I miss you guys. Okay, I miss you too guys. Jadi, I'm back. Aku kembali di YouTube. Seperti yang kalian nanya-nanya kemana dan kemana hamil ya, atau enggak ya, kalian lihat sendiri hamil kagak? Tuh kesel kalau ditanyain gitu terus. Jadi kalian tuh harus respect sama, jangan membiasakan, jangan selalu nanya udah hamil belum. Nanti kalau udah hamil, ada anak kedua lagi apa enggak, kapan anak kedua lagi, atau kapan nikah gitu. Kalian tuh harus apa ya, kok langsung ngomong ya, kalian tuh harus respect sama orang yang kalian nanya gitu. Harus mikir perasaannya, mungkin mereka sudah berjuang, atau mungkin mereka belum diberi sama Tuhan, atau mereka ada something atau ada sesuatu yang bikin belum bisa atau gimana gitu. Kan situasi mereka yang sesungguhnya kita nggak tahu. Jadi ya nggak usah ditanya-tanya. Jangan memang sih kadang itu basa-basi, tapi basa-basi itu kadang menyakiti perasaan orang lain tanpa disadari. Kalau orang tua kita maklumin ya, karena dia orang tua. Makanya kalau di sini tuh orang bule nggak pernah nanya-nanya kapan udah punya anak belum, kapan punya anak lagi, atau kapan nikah gitu-gitu. Kadang mereka nanya udah punya anak itu harus kayak isi formulir atau beli sesuatu gitu. Misalnya kayak mau beli mobil gitu kan. Kalau misalnya untuk single pasti mobilnya yang harus gede. Misalnya kalau misalnya sudah punya anak belum? Oh iya, kalau udah punya anak kan pasti akan memiliki family, jadi mereka harus punya mobil yang lebih gede, seaternya lebih banyak gitu. Ya gitu-gitulah, very simple. Jadi kenapa aku vacuum? Vacuum kayak artis banget lah. Nggak ngevlog di kapan hari? Dari kapan sih? Aku lupa. Jadi aku tuh sengaja tulisnya tuh 2 bulan supaya telat-telatnya kalau aku nggak ngevlog, males ngevlog atau mundur-mundur, jadi make it lebih lama gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi memang sebenarnya itu kemarin kita lagi program mau punya anak. Terus kan aku nggak bisa capek-capek karena aku sudah punya pengalaman miscarriage. Terus aku harus benar-benar istirahat, jadi masak aja aku sudah enggak. Terus makanya dari kemarin itu aku beli Ninja buat goreng apa-apa gitu ya, supaya nggak goreng di kompor kan risih minyak-minyak gitu. Ya kita bukan program pakai IVF apa enggak, jadi natural. Terus cuma minum Elevit doang sama vitamin D tuh. Dan hasilnya itu sebenarnya positif, jadi hamil gitu. Cuman ada problem yang bikin aku miscarriage lagi gitu. Jadi kenapa aku selalu diem ditanya hamil ya kak ini. Sebenarnya aku risih dan aku marah, kayak jengkel gitu ya. Karena kalian percaya nggak sih kalau hamil itu nggak boleh kasih tau siapa-siapa dulu sebelum 3 atau 4 bulan gitu. Ya memang ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi lebih baik kunci mulut dulu. Cuman kalian dua orang yang tahu. Aku sudah berusaha untuk istirahat dan gak ngapa-ngapain. Ya paling cuman masak telur atau masak apa sedikit doang gitu. Cuman mungkin karena aku lemah. Terus ini kan naik tangga ya, ke atas turun gitu ya, kamarnya di atas, jadi mungkin memang harus bed rest total. Terus mungkin juga karena aku kecil orangnya, tapi nggak ngerti juga. Dokter di sini tuh terus terang tidak selihai Indonesia mungkin, karena kalau di sini tuh hamil itu kalian harus ke GP. GP itu adalah general practitioner alias dokter umum. Jadi kalau kalian hamil itu harus ke GP dulu, baru di refer ke spesialis. Dan ke spesialisnya itu juga setelah beberapa bulan gitu loh. Aku juga nggak lupa deh gitu. Dan kalau kalian mau ke spesialis,
booking itu tuh lama banget gitu, kayak 2-3 bulan, kecuali kalian bayar. Kalau di sini kan aku pakai Medicare ya. Medicare tuh seperti BPJS di Indonesia. Jadi KCP gratis, ultrasound gratis, ambil darah semua gratis gitu. Tapi kalau kalian mau ke private consultation gitu, kayaknya lu harus bayar gitu. Dan aku juga memang sudah ada asuransi, cuman asuransinya itu cuman cover kayaknya rumah sakit doang ya kemarin. Jadi kalau kalian melahirkan cuma bisa pilih rumah sakit, karena di sini rumah sakit umum kan nanti takutnya campur-campur sama orang gitu loh. Udah gitu doang. Jadi pas kita udah ultrasound 1, 2, 3, kayaknya 3 kali. Jadi ambil darah juga udah positif. Terus ultrasound pertama ada tapi belum kelihatan banget, jadi orangnya bilang 2 minggu atau seminggu lagi gitu suruh datang. Terus kita datang, ada detak jantungnya, tapi detak jantungnya low di bawah 100. Harusnya week berapa sih, week 10 itu harusnya lebih dari 100 ya. Nah terus disuruh datang lagi week ke-12. Terus week ke-12 itu pas ultrasound nggak ada freckles-nya, alias detak jantungnya tuh sudah nggak ada gitu. Tapi posisinya fetusnya itu masih ada di dalam, jadi dia nggak keluar natural. Jadi kalau yang sebelumnya itu aku keluar natural gitu, sakit banget. Tepat USG-nya suruh ke dokter atau ke rumah sakit. Nah di sini tuh rumah sakit juga yang keselnya lagi, bukan kayak kita di Indonesia langsung ke dokter kandungan masuk gitu. Di sini tuh harus ke dokter umum dan ke emergency. Dan waktu aku ke emergency hospital juga, itu waktu itu ada accident kebakaran. Aduh my god, pokoknya diungsikan lah. Aduh, very bad day banget. Terus aku diambil darah, terus tunggu di rumah sakit lama banget for nothing. Terus dokter umum yang juniornya itu hubungin sudah spesialisnya, tapi dokter spesialisnya tuh kayak sok-sokan gitu, kayak nanti ya udah itu kalau hasilnya sudah nggak ada ya berarti nggak ada. Aduh, what the fuck banget sih. Terus ya udahlah pokoknya gitu-gitu. Singkat cerita, aku ke dokter spesialis aku yang untuk IVF ya, untuk IVF. Jadi kita langsung konsultasiin ke sana, bla 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 gitu. Ya pokoknya intinya nggak ada. Terus disuruh ke rumah sakit lagi, ke rumah sakit. Aku tuh lupa. Ke rumah sakit lagi, terus ke rumah sakitnya bagian untuk orang melahirkan itu loh, untuk ibu dan anak gitu loh, woman hospital ya atau apa. Terus dikasih pilihan ini mau dikuret atau naturally keluar atau pakai obat. Dan aku memilih pakai obat karena aku nggak mau dikuret, dan aku juga nggak mau naturally keluar karena itu kayaknya udah seminggu tuh sudah mati di sana di dalam perut. Dan dia tuh nggak berkembang. Terus sebelum minum obat aku USG lagi, make sure ini beneran sudah nggak ada. Takutnya nanti tiba-tiba ada lagi atau gimana. Terus aku minum obat kan namanya sama dengan aku membunuh ya. Aku nggak mau membunuh. Terus aku make sure USG beneran sudah tidak ada. Jadi aku USG dari luar dan dalam. Terus ya udah. Aku minum obat, terus keluar dan mens selama 2 minggu. Kayak mens 2 minggu, pendarahan kecil. Jadi kalau kalian lihat story aku di Instagram, aku bikin ciapo, bikin obat-obatan dan minum jamu, itu karena itu guys, karena itu. Terus ya aku minum Chinese medicine ya, Chinese herbal chicken itu sup. Jadi supaya hangat badannya. Terus aku minum jamu kunyit asam juga supaya bersih, benar-benar bersih. Terus kemarin aku sudah USG juga, sudah tidak ada. Tapi aku nanti 6 minggu lagi USG lagi, jadi aku harus nunggu mens berikutnya lagi gitu. Make sure it's total bersih, tidak ada 1 milimeter pun yang tersisa di dalam, begitu guys. Jadi kenapa kalau kalian nanya hamil-hamilnya itu, aku sebenarnya keki dan marah banget gitu
ya sebenarnya mungkin bagi orang bahagia, terus ada yang doain juga ya, terima kasih banget. Cuman perasaan ini kan gimana ya, batinnya itu kata udah susah dijelaskan. Kalau kalian nanya sedih apa kagak, of course, karena ini sudah keberapa kali. Terus dan aku tuh kesel banget, dulu dokter di Brisbane itu bilang kalau belum 3 kali keguguran itu biasa katanya, normal. Tapi kalau di Indonesia itu enggak. Dan aku tuh marah banget gitu, dokter di sini tuh menganggap remeh gitu. Mungkin karena bule itu kuat-kuat apa gimana ya. Terus di sini juga kalau hamil tidak dikasih penguat janin. Penguat janin itu sebenarnya untuk hormon progesteron. Jadi hormon progesteron itu sangat, ini pengalaman juga sih buat kalian yang ingin hamil. Hormon progesteron itu sangat dibutuhkan di awal-awal kehamilan. Jadi kalau hormon progesteron kalian itu kurang, kalian harus makan itu obat progesteron. Namanya kalau di Indonesia singkatnya penguat janin. Tapi sebenarnya untuk progesteron, hormon progesteron gitu, namanya obatnya Ultrogestan atau Dupaston. Nah, di sini nggak dipakai. Kalaupun ada, itu biasa dipakai untuk orang IVF. Jadi kalau dia hamil biasa, dia ke dokter GP biasa, itu dokter GP-nya juga nggak tes. Nah, kemarin aku ke dokter spesialisnya, aku minta tes apakah aku harus pakai obat ini apa enggak. Terus dokternya bilang enggak perlu, tapi kamu cobalah dicek dulu hormonnya. Itu untuk hormon progesteron, kalau rendah baru dimakan. Saya kasih resep gitu. Dan ternyata aku agak low sedikit gitu. Terus di sini obat progesteronnya itu juga harus dimasukin lewat bawah. Jadi bukan dimakan. Kalau di Asia itu dimakan, di Singapura, di Indonesia itu dimakan gitu. Jadi next kalau aku misalnya akan jarang upload juga, terus tiba-tiba menghilang, mungkin aku lagi istirahat gitu ya. Jadi tolong sangat dimengerti dan respect. That's it gitu. Terus memulihkan kembali badan, hati, fisik, semuanya itu membutuhkan waktu. Jadi kenapa aku juga menghilangnya lama gak sih? Enggak kan, bentar doang. Ya gitu deh guys. Ya sekarang aku sudah kembali beraktivitas seperti biasa, tapi udah nggak boleh capek-capek sih sebenarnya. Tapi aku tuh orangnya kebiasaan gitu kerja, jadi nggak bisa diem. Jadi pas kemarin disuruh diem itu enak sih, kebawahnya juga ngantuk terus, enak, tidur terus Ken juga yang cuci juga aku ya suka. Cuman aku tuh gemes kalau nggak ngerjain. Kalau semua tuh mungkin karena kebiasaan sendiri, jadi ini ya kalau dikerjain orang tuh jadi agak piye gitu ya. Anyway, lebih respect sama pertanyaan yang kita mau tanya sama orang aja, itu akan menyakitin hatinya apa enggak. Oke? Ya gitu aja, cuman gitu aja. Oke guys, jadi aktivitas aku sekarang sudah kembali normal. Aku mau ini siram tanaman. Sekarang tuh sudah spring, udah mau masuk summer. Jadi aku mau siram ini dulu. Tomat aku udah tumbuh ya, tapi ini aku mau tanam ulang lagi. Terus spring onionnya kayaknya udah aku mau cabutin. Ini tanaman anak-anak aku. Ini ada basil, semoga dia bertumbuh dengan baik ya sayang. Ini ada koriandernya kok loyo gitu ya. Terus di sini aku tanemin tomat lagi. Terus itu aku tanemin chili. Sama ini ada kemangi Indonesia, dikasih bibitnya, cuman kayaknya ini nggak numbuh, nggak bisa. Oke, sekarang kita siram dulu. Wow, ada angin dingin bos. Ih, gemes banget. Ini aku mau nambah lagi sebenarnya. Mau nambah basil sama
Ini ya, koriander. Ini tomatnya kayaknya udah pada metong-metong daunnya. Ini mau diulang lagi deh. Oke, karena panas sekali. Oke guys. Oke, cuman itu saja. Tanamanku masih sedikit. Tapi ini tuh kenapa ya loyo sekali. Kalau ditanya ini beli di mana, ini beli di Baning ya guys. Ini $29. Harusnya lebih murah. Oke, terus kemarin aku juga mau mulai ngevlog. Tapi muka aku iritasi guys, merah semuanya, gatal-gatal. Jadi pada hari pagi tuh tiba-tiba malam-malam tuh gatal kan. Kadang kalau kita gatal lagi setengah tidur gitu kan nggak tahan ya, nggak sadar juga garuk. Satu muka ini merah, hitam kayak kebakar. Pernah nggak sih? Mungkin kalau yang kena pakai obat dokter mungkin tahu ya, kenapa merahnya kayak gimana kalau gosong semuanya gitu. Ini udah mendingan, sudah kembali normal. Ini merah, gatal-gatal, bintik-bintik. Ini di sini gatal-gatal, di sini kasar gitu kulitnya, tuh sampai sini, sampai leher ke belakang bintik-bintik. Nanti aku kasih tahu fotonya ya. Itu gak tau dah karena apa. Terus aku pakein La Roche-Posay yang Lipikar. Sekarang aku pakein itu terus nih. By the way, kalau pakai itu mukanya jadi mulus banget sama kejel banget. Sama lembab banget gitu loh. Jadi bagus. Mau bikin burger kayak waktu SD. Ini rotinya beli di Aldi, enak. Dan rotinya ini sudah dipecahkan begini. Dipotong maksudnya. Jadi pertama rotinya ini kita oles dulu pakai mentega. Jadi dulu waktu aku SMP ada ibu-ibu jual di depan sekolah kayak gini, burger sama sausage. Dan ini enak sekali. Kalau di Indonesia kalian rotinya ada jual di Hypermart. Dulu aku belinya di Hypermart sih, adanya di situ. Roti buat burger gitu. Dipolesin martabak. Dipolesin mentega ya. Oke, baiklah. Sini. Tuh. Belah gini guys, tipis gitu, bagi dua, terus panggang. Udah gitu doang. Ntar pakai tomat sama selada. Guys, kemarin pas break dari YouTube rasanya enak banget, kayak enjoying my life banget gitu loh. Tidak ada harus bekerja, nggak harus ngevlog gitu, jadi privacy enak banget, pokoknya enak banget. Jadi kemarin itu bener-bener kayak istirahat dari sosmed. By the way, ini tomatnya ditaruh sini juga ya, kayak dipanggang. Lihat. Kalian bisa coba bikin di rumah begini. Dan ini tuh enak banget nih guys. Oke, ini sudah hampir jadi. Ini sosisnya dikit lagi deh. Tuh. Ya, tomat ketinggalan.
Ini adalah sambal ABC ya. Ini kalian harus pakai ini. Kalau di sini aku selalu sekarang belinya sambal ayam goreng karena ini rasanya beneran kayak di Indonesia ABC-nya. Kalau ABC yang beli di Coles itu mah biasa. Dikit aja karena ini bakalan dirasa sekali ya. Kasih sayur ya, dan dia tuh sebenarnya kayak gini. Nah, sayur lagi. Nah, ini namanya burger Indonesia, guys. Sudah jadi deh. Udah jadi deh, guys. Burger pakai ABC sama Blue Band. Dah, burger Indonesia. Oke. Rotinya enak banget. Sosisnya jatuh. Aduh, tumpah-tumpah, guys. Maklum nih, bukan bule bisa makan burger. Enak banget. Mantap. Rotinya juga enak. By the way, kenapa rambut aku potong juga itu karena kemarin miscarriage. Jadi kan aku pas proses itu aku nggak cuci rambut ya habis itu. Selama 2 minggu. Jadi bener-bener darahnya sudah berhenti. Aku baru cuci 2 minggu udah. Kalau cuci rambut jadi aku jadi sebelum makan obat aku gunting dulu. Ini kan yang guntingin by the way, gunting sendiri. Jadi diikat, guntingin, terus paling depannya aku rapiin sendiri karena depan masih bisa kelihatan, belakang dia semua. Poninya aku makanya ada toke sedikit. Cuman pakai dry shampoo doang. Jadi sebelum makan obat malamnya cuci rambut, besok pagi-pagi subuh gitu makan obat. Jadi reaksinya 6 jam baru dia mules, 3 jam gitu mules, sudah tuh 3 jam lagi dia baru keluar. Dan gede-gede. Kalau kalian nanya dikubur apa kagak, itu kita kirim ke lab, jadi akan dipelajari kenapa bisa keguguran. Jadi dokter spesialis aku suruh bawa ke lab gitu. Udah gitu aja. Jadi sekarang clear, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian penasaran kan. Vlog pertamanya aku nggak bikin panjang-panjang
Aku cuma mau cerita itu aja. Kenapa menghilang dan lain-lain. Semoga itu clear ya, cukup jelas. Tapi aku tidak akan menceritakan semua privacy. Habis ini mau beres-beres, banyak pekerjaanku yang harus aku kerjain. Sekarang aku soalnya lagi beresin rumah, rapiin rumah. Soalnya kalian selalu lihat kan backgroundnya berantakan, meja berantakan. Sebenarnya selalu aku udah beresin, tapi sekian tuh gatel kadang kalau lihat tempat yang kosong pasti dia taruh, tempat yang kosong pasti dia taruh. Jadinya gak pernah beres rumahnya, selalu berantakan. Sudah dibenerin, diberantakin lagi. Kayak gini nih. Kayak ini lemarinya, ini sekarang udah aku mau kosong-kosongin. Terus ini lemari baru kita beli. Ini aku beli bekas, ini mau dibenerin lagi, berantakan dalamnya. Kemarin aku juga ngelapin meja itu, rapiin itu. Ini meja berantakan, belum diberesin. Terus aku lagi mau kerjain ini. Jadi ini aku beli masih bagus banget. Ini bekas ya guys. Terus dapat, nah tuh lihat deh, si Keong belum apa-apa ya, dia udah taruh barangnya semua di sini tuh. Lihat tenda. Aku padahal, aduh, dia itu emang bener ya, terlalu. Terus lihat nih. Terus kita dapetin ini pas beli juga, jadi very lucky. Soalnya oke guys, jadi vlognya pertama awal pembukanya ini aja. Nanti aku akan kembali ke dapur, mau masak, mau ngevlog sehari-hari seperti biasa. Terus ya itu aja ya. Pokoknya terima kasih yang sudah mendoakan yang terbaik, yang bagus-bagus. Kalian pada baik-baik kok. Kalian pada komennya juga sopan-sopan. Paling cuma 1-2 aja yang kayak parasit ya, itu mah biasa lah ya. Anyway, thank you so much for your support selama ini. Terima kasih, pokoknya semuanya terima kasih. Aduh, terima kasihnya tuh sudah nggak tahu lagi harus nyebut berapa kali, harus sudah tidak bisa terhitung terima kasihnya, karena apa ya, cuma lewat online aja kalian tuh bisa baik banget gitu kadang komennya. That's good. Terima kasih, tetap menjadi orang yang baik guys. Oke, dadah, see you in the next vlog ya. Bye bye.